Ini menarik ya, karena kita membutuhkan sebuah pendapat yang legitimate ya kan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, yang kita pahami bahwa Pak Jenderal Fahru Rozi itu seniornya Pak Prabowo Subianto. Pak Jenderal Fahru Rozi ini kelahiran 26 Juli 1947. Betul nggak Pak? Betul. Tepuk tangan dong buat saya. Kenapa saya hafal? Karena saya baru aja lihat Google. Dan Prabowo Subianto kelahiran 17 Oktober 1951. Iya. Jadi perbedaan usianya kira-kira 4 tahun. Iya. Yang lebih senior Pak Sutioso, sekarang 80 tahun beliau. Iya. Saya ada janji juga Pak malam ini dengan Pak Sutioso, tapi soal yang lain lagi yang agak private katanya. Nah, ini menarik Pak ya. Orang di awal kegiatan kita mempertanyakan 3 soal besar. 1, adakah harapan pengungkapan KM50 di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini? This is the first question. Yang kedua adalah, adakah pengaruh hubungan antara Prabowo Subianto sebagai presiden dengan Habib Rizik Syihab sebagai pemimpin atau imam besar dari Front Pembela Islam dulunya dan sekarang Front Persaudaraan Islam, serta kelompok lainnya, GNPF Ulama, dan ada juga kelompok Persaudaraan Alumni 212. Yang ketiga, Bapak langsung jawab, adakah pengaruhnya hubungan antara Prabowo dengan Mulyono, Jokowi maksudnya. Itu bisa berpengaruh juga terhadap KM50 dengan asumsi bahwa pemerintah yang dulu terlibat baik either crime by commission melakukan or crime by omission, yaitu pembiaran. Kalau TNI itu tahu betul yang namanya crime by omission, karena biasanya kalau kita bicara pelanggaran HAM selalu terkait dengan soal-soal perang dan lain sebagainya. Ya, war crime, kemudian ada crime of aggression, kemudian ada genocide, ada crime against humanity sebagai sebuah kejahatan HAM berat di ICC, International Criminal Court. Kita tahu Netanyahu sudah diperintahkan untuk ditangkap oleh ICC. Silakan Pak Jenderal. Terima kasih. Saya memang master di bidang hukum dan sarjana hukum. Tapi karena saya bukan aktivis hukum, ya kadang-kadang banyak lupa-lupa juga. Tapi saya bisa garis bawahi bahwa pembiaran yang dilakukan oleh seseorang yang mestinya dia mampu mencegah, itu sama dengan ikut melakukan perbuatan pelanggar hukum itu. Ya. Cegahnya, maka dia pantas dihukum dengan seberat-beratnya juga. Kembali. Kemudian apakah bisa kita menaruh harapan kepada Bapak Prabowo untuk membenahi bangsa ini ke depan? Saya bilang sangat bisa. Karena saya yang lalu pernah saya sampaikan bagaimana kekhasan Pak Prabowo ini. Dia bangga sekali dalam masuk suatu kesatuan, dia membenahi kesatuan itu dengan sebaik-baiknya. Saya contohkan, pernah yang lalu saya sampaikan, misalnya pada saat Danjen Kopassus misalnya, betul-betul satuan ini dilantik dan dilengkapinya dengan sangat baik itu, tanpa mengecilkan komandan-komandan sebelumnya. Ya kalau Danjen Kopassus kan pasti orang pilihan ya, tapi jadi tanpa mengecilkan beliau-beliau itu, saya bisa katakan bahwa setiap ulang tahun Kopassus kan selalu disebut setiap ulang tahun kesatuan manapun ya, siapa komandan pertama, komandan kedua, komandan dan sebagainya, tanpa mengecilkan komandan-komandan danjen-danjen yang lain. Pada saat disebut namanya biasa-biasa aja, tapi pada saat disebut danjen kesekian, Mayor Jenderal TNI Prabowo Subianto, wah gegap gempita anggotanya menyambut itu, tepuk tangan, menunjukkan betul-betul dia meninggalkan kesan-kesan yang baik di kesatuan. Bukan hanya di Kopassus saja, pada saat dia Komandan Batalion Lintas Udara 328, kebetulan saya atasan langsungnya juga,
juga begitu, dia bina dengan bagus, dia lengkapi dengan sangat baik. Sampai sekarang pun kalau ulang tahun kesatuan Batalion 328 Lintas Udara Brigif Pelindung 17 disebut nama dia pun gegap gempita, mereka menepuk tangan untuk Pak Prabowo. Padahal beliau bukan siapa-siapa lagi. Dan mohon maaf, pada saat gegap gempita itu beliau malah sudah berada, katakanlah dalam tanda petik ke luar Indonesia gitu ya. Bukan di Indonesia lagi, tapi tetap gegap gempita anak buahnya atau mantan anggotanya menyambut beliau. Nah, kemudian pertanyaan lainnya tentang apa yang bisa kita harapkan dari beliau ya. Saya kira memang ya harus kita sampaikan ke beliau situasi seperti ini, tentang ada kesewenang-wenangan terhadap yang diduga kuat terjadi kesewenang-wenangan terhadap 6 laskar FPI. Dan saya yakin beliau yang memang bertekad kuat untuk membangun bangsa ini dengan baik, membuat semua rakyat merasa sejahtera dan hidup bahagia di Indonesia, pasti menurut saya 100% beliau akan mengambil langkah-langkah untuk membenahi ini. Kita tinggal menyampaikan aja data-datanya, dan beliau saya kira sudah sangat paham, dan insya Allah saya yakin beliau akan menugaskan aparat terkait untuk melakukan langkah-langkah pengusutan dan tentu saja penindakan tanpa memandang bulu siapapun yang terlibat di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Oke.